Coba deh lihat sebuah bangunan. Apa sih yang kamu lihat? Batu, kayu, atap? Gimana kalau saya bilang, kamu sebenarnya lagi lihat matematika dalam wujudnya yang paling megah. Ini dia Kelenteng Sampokong di Semarang. Keren ya, udah berabad-abad loh bangunan ini bikin orang takjub, tapi di balik semua keindahannya itu ada bahasa rahasia, yaitu bahasa bentuk dan angka. Jadi, apa dong hubungannya arsitektur kuno sama matematika? Kayaknya jauh banget ya. Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Jawabannya ada di bahasa tersembunyi arsitektur itu sendiri, yaitu geometri. Anggap aja ini kode rahasia di balik setiap gedung keren yang pernah kamu lihat. Percaya nggak? Setiap struktur megah yang kamu kagumi itu, intinya cuma gabungan dari bentuk-bentuk yang super simpel. Yuk kita bedah kelenteng ini bareng-bareng buat nemuin bongkahan-bongkahan geometrinya. Oke, siap. Sekarang waktunya kita bongkar kelenteng ini dan kita intip geometri yang ada di dalamnya. Nah, ini nih yang seru. Coba lihat deh, gimana garis-garis sederhana ini bisa ngubah cara kita mandang sebuah bangunan. Tiba-tiba, kita jadi bisa lihat ada limas, ada balok, yang ngebentuk semuanya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ruang utamanya, jantung dari bangunan ini itu sebenarnya ya cuma sebuah balok. Gede, kokoh, dan simpel. Oke, ngomong-ngomong soal balok, secara teknis, balok itu bangun ruang yang punya 6 sisi persegi panjang. Ingat ya, sisi-sisi yang hadap-hadapan itu pasti sama persis. Inilah fondasi dari banyak banget bangunan. Sekarang, coba perhatiin detail-detail kecilnya. Lihat deh dasar tiang-tiang penyangganya. Ini bentuknya lebih spesifik, bukan sembarang balok, tapi sebuah kubus. Jadi, apa bedanya? Intinya gini, kubus itu versi sempurnanya balok. Semua 6 sisinya itu persegi yang ukurannya sama, dan semua 12 rusuknya juga sama panjang, benar-benar simetris dan sempurna. Oke, sekarang coba kita lihat ke atas, ke atap-atap yang lebih kecil dan bertingkat itu. Nah, bentuknya beda lagi kan? Ini yang kita sebut prisma. Konsep utama dari prisma itu simple. Dia punya 2 sisi yang sama persis dan sejajar, biasanya kita sebut alas dan tutup. Nah, sisi-sisi lain yang nyambungin keduanya, itu bentuknya selalu persegi panjang. Dan akhirnya, mahkotanya bangunan ini, atap utamanya yang super megah. Ini ngebentuk bangun ruang yang paling kita kenal, yaitu limas. Beda sama prisma yang alasnya ada 2, limas itu alasnya cuma 1. Terus, sisi-sisi tegaknya itu selalu segitiga dan semuanya ketemu di satu titik di puncak. Inilah yang bikin bentuknya jadi runcing dan khas banget. Oke, kita udah kenalan sama semua bentuk 3 dimensinya. Sekarang, kita coba loncat ke konsep berikutnya yang nggak kalah seru. Dari bentuk 3 dimensi, kita ubah jadi cetak biru 2 dimensinya. Coba bayangin deh, gimana kalau kamu bisa ambil balok atau limas tadi, terus kamu buka, kamu gelar gitu aja di atas meja sampai jadi datar. Kira-kira jadinya kayak apa ya? Nah, cetak biru 2 dimensi ini namanya adalah jaring-jaring. Dan seperti yang bisa kita lihat, jaring-jaring ini nunjukin dengan jelas gimana tiap bangun ruang itu dibentuk. Kalau kubus, ya isinya 6 persegi. Kalau limas, ada 1 alas sama sisi-sisi segitiga. Dan prisma punya 2 alas sama sisi-sisi persegi panjang. Terus, kenapa jaring-jaring ini penting? Soalnya, ini ngebawa kita dari sekedar kenal bentuk ke aplikasi di dunia nyata, yaitu perhitungan. Dengan ngertiin bentuk dan jaring-jaringnya, arsitek bisa ngitung sesuatu yang krusial banget, luas permukaan. Gampangnya, ini tuh total luas dari semua sisinya kalau digabungin. Kenapa penting? Ya ini yang nentuin butuh berapa banyak cat atau butuh berapa banyak genteng. Kepikiran kan? Tentu aja, tiap bentuk punya rumus ngitungnya sendiri-sendiri. Nah, di tabel ini, kita bisa lihat kode rahasia matematika yang dipakai para arsitek buat ngubah desain di kertas jadi kenyataan. Yuk, kita coba hitung cepat. Masih ingat dasar tiang yang bentuknya kubus tadi? Anggap aja panjang sisinya itu 50 cm. Kira-kira berapa ya luas permukaan yang perlu dicat? Gampang, pakai rumus tadi. 6 dikali 50 kuadrat, dapat deh jawabannya. 15.000 cm persegi. Nah, itulah kerennya kalau kita bisa nerapin geometri. Jadi, setelah kita bongkar semuanya ini, apa sih artinya? Yuk kita lihat lagi gambaran besarnya. Nah, perjalanan kita udah balik lagi ke awal. Kita mulai dari sebuah mahakarya, kita bedah jadi balok, kubus, prisma, dan limas, dan sekarang kita lihat lagi bangunan ini secara utuh. Ternyata, geometri yang kelihatannya simpel inilah yang nyiptain keindahan arsitektur yang bisa bertahan selamanya. Jadi, lain kali kamu lagi jalan-jalan di kota,
Coba deh lihat sekelilingmu. Perhatiin atapnya, jendelanya, fondasi bangunannya. Kira-kira keajaiban geometris apa lagi ya yang sembunyi di kota kamu? Siapa tahu kamu bakal kaget sama apa yang kamu temuin.